budaya dan ekonomi. Kain Nusantara mengandung historis dan wujud identitas Indonesia yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa. Kain Nusantara setiap Jumat pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. A to Z, acara kuis paling asik. Pikir cepat, jawab tepat. Setiap pilihan huruf akan menentukan pertanyaan yang harus dijawab. Harry Truman, benar. Ayo gabung di sini. A to Z, Senin hingga Kamis pukul 18.30 di saluran pemersatu bangsa. TVRI, betul sekali. Masyarakatnya yang ramah dan potensi desanya di Kota Solo membuat kehidupan masyarakat lebih maju. Saat ini Salam kawasan dari desa Kampung Batik Laweyan berisikan telah geliat mampu pedesaan, menawarkan info beragam hortikultura, potensi sekaligus desa mengenal yang lebih dekat tertata kearifan lokal yang dan dimiliki mampu tiap melayani daerah. kebutuhan Salam pengunjung dari dan desa pelayanan yang memberi warta terhangat dari tiap pedesaan. Salam dari desa setiap Selasa pukul 10 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Untuk belajar batik di Kampung Batik. Kembali lagi di Buatan Indonesia bersama Lampuruna. Sudah ada Mbak Intan Pradina dan juga Mas Noro Ardanto di sini sebagai owners and designer of Lampuruna, yang baru saja sebenarnya tercetus tahun 2013 tapi sudah menggrab banyak sekali attention dari masyarakat Indonesia, apalagi juga yang pasti arts people yang ada di Indonesia juga. Nah, tentu Mbak Intan, kalau kita ingin menanyakan proses pembuatannya nih Mbak, proses pembuatan satu lampu Lampuruna sendiri biasanya membutuhkan waktu berapa lama dan gimana nih Mbak prosesnya? Sekitar pembuatannya dari awal sketch sampai akhir finishing untuk pengecatan dan pemasangan electrical itu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. Tergantung detailnya juga karena sekarang ini lagi banyak sekali orang yang suka membuat itu custom ya. Tadi saya juga baru bilang karena di sini juga Anda bisa melihat secara foto yang akan slide nanti di layar kaca Anda bahwa itu sangat-sangat detail sekali. Ada yang pakai jam tangan, ada yang pakai wristband, ada yang perutnya agak sedikit besar gitu kan. Itu pasti mengikuti sebagaimana kliennya inginkan gitu ya Mbak ya. Tentunya Mbak Intan apabila melihat permintaan yang banyak custom ini as designers, Mas Noro dan Mbak Intan mendapatkan idea nggak sih untuk next batch, next season harus gini nih gitu? Oh iya, tentu. Jadi biasanya order custom ini mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman gitu. Karena kalau kita mendesain sendiri yang selalu kita pikirkan selalu efisiensi bahan, efisiensi waktu gitu. Nah, begitu orang pesan dengan desain mereka, keinginan mereka gitu, kadang-kadang di luar imajinasi kita gitu, sulit dibuat gitu, tapi ya itu menambah ide gitu. Kadang-kadang makin menantang yang dikerjakan kita semakin senang juga ya, senang ngiri. Pernah nggak Mbak Intan dan juga Mas Noro mendapatkan mungkin dari customer yang menginginkan sesuatu yang wow ternyata difficulty-nya cukup luar biasa juga gitu? Oh, beberapa kali ya. Iya, beberapa kali. Sering cukup sering. Iya. Nah, kalau misalnya kita bisa membicarakan tadi kan juga memang Mas Noro bilang semuanya menggunakan kayu ya. Ini kayu apa yang digunakan ya Mas ya? Itu sebenarnya kayu balsa atau kalau di Jawa Barat orang bilang kayu jinjing. Ya, sebetulnya yang penting kayu itu cukup lunak untuk diukir dengan tangan. Dan memang pengambilannya dari sana apa ini juga merupakan limbah kayu atau gimana nih Mas? Kita bukan memakai limbah, tapi biasanya kita ambil dari perkebunan rakyat gitu ya. Karena kita ukurannya juga tidak terlalu besar seperti furniture atau itu. Jadi harus memotong pohonnya dan sebagainya gitu ya Mas ya. Dan untuk quality controlnya sendiri gimana? Apakah Mas Noro dan juga Mbak Intan langsung terjun langsung kalau misalnya sudah ada pemesanan langsung dibawa ke pengrajin untuk melihat semuanya nih Mas? Iya, kita selalu awasi di tiap proses ya, dari mulai konsep, sketch, lalu pembuatan ukiran awal gitu sampai pengecatan, sampai electrical. Dan jadi semuanya ya untuk melihatnya. Tentunya juga tadi seperti yang juga sudah diketahui bahwa ini juga sudah pergi keluar. Tadi Mas bilang sudah mau pameran di Vietnam dan ternyata juga di Brazil dan beberapa negara lainnya. Bagaimana itu melihat ada orang Indonesia yang dapat mereka waktu melihat wow ini adalah karya orang Indonesia gitu Mas. Gimana nih Mas? Market di internasional sebetulnya juga begini, kalau kita bicara market internasional kita berhubungan dengan wholesaler atau retailer gitu ya.
Mereka tidak terlalu apresiatif terhadap karyanya. Mereka yang penting ada barang bagus, mereka bisa jual di toko mereka, ya mereka dapat profit, ya itu lebih banyak ke situ lah gitu. Dan kalau kita membuat secara wholesale tentu harga dari sisi harga kita harus reserve untuk biaya pengiriman, lalu profit para retailer atau si para buyer itu gitu. Jadi kita ada keterbatasan di profit juga gitu. Sementara itu yang akhirnya mendorong kami untuk berpikir, oh ada baiknya kita bereksperimen untuk membuat brand sendiri, lalu menjual secara retail di lokal gitu. Makanya ingin fokusnya ke lokal tadi seperti katanya Mbak Intan sendiri ya. Oke. Kalau misalnya pernah mendapatkan kolektor juga nggak sih Mas Noro? Pasti selama mungkin bekerja sama dengan para retailer dari luar pasti juga bertemu dengan para collectors juga. Karena ini kalau menurut saya adalah collective items gitu ya. Dan memang mungkin jarang sekali, mungkin nggak semua orang bisa menerima, tapi khusus some people would love this gitu. Gimana Mas Noro? Pernah ada cerita justru mungkin kolektor? dari lokal ya. Justru itu kalau kita menjual secara wholesale untuk ekspor, kita tidak berhubungan dengan end user gitu. Kita berhubungan dengan si buyer, merchandiser gitu. Jadi kita tidak tahu apakah nanti di sana siapa yang membeli. Tapi kalau di lokal dengan kita jual secara retail, selain profit marginnya lebih besar karena kita retail jual, kita juga mengenal secara langsung gitu, berhubungan langsung dengan para pembelinya. Betul, jadi kita mengalami ada orang yang beberapa kali membeli, ada yang untuk mereka sendiri, ada yang beberapa kali untuk memberi hadiah ke kolega atau mungkin keluarga gitu ya. Dan tentunya di sini juga walaupun Lampuruna baru saja sekarang ini 3 tahun, ini sudah mencapai kesuksesan seperti ini. Mungkin the tipsnya Mbak Intan untuk mungkin para pemirsa yang juga ingin memulai berbisnis secara local brand, mungkin yang bergerak di bidang yang sama juga. Ini gimana nih Mbak? Apa persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan, naik turunnya, atau gimana apa yang waktu itu dihadapi oleh Mbak Intan dan juga Mas Noro, karena tentunya it's not all going uphill, pasti terus ada downhill uphillnya juga nih Mbak Intan. Yang jelas sih harus sabar ya. Jangan mudah putus asa. Harus lebih banyak mencari tahu ya, membuka wawasan. Nah untuk researchnya sendiri Mbak, misalnya menggunakan kayu apa yang tepat gitu, dan secara elemen-elemen semuanya juga pasti membutuhkan research juga kan Mas Noro ya? Ya, tapi karena saya ada pengalaman di industri handicraft, itu sangat membantu gitu. Jadi mungkin tipsnya juga salah satu adalah kerjakan apa yang kita juga punya pengalaman gitu ya, yang kita sudah punya background, pengetahuan gitu. Dan juga kita sukai gitu ya. Paling tidak itu lebih mudah gitu. Itu lebih enak lagi kerjanya kalau ini Mbak Intan soalnya ininya aja suka graphic designer ya Mbak tadi ya. Graphic designer akhirnya pergi ke media, akhirnya balik lagi gitu ya Mbak ya. Nah tentunya kalau misalnya kita juga ingin menanyakan local brands ini menggunakan para pengrajin-pengrajin, ini seperti apa nih Mas Noro? Kita maksudnya dalam arti hal bagaimana kita juga bisa memperluas sayap mereka kalau kita sebagai local brand sendiri, apa yang harus kita lakukan secara tentunya mungkin ya memperluas, memperbesar penjualan. Saya pikir itu yang harus dilakukan dan itu yang sebetulnya sedang kita perjuangkan gitu. Karena dengan semakin meningkatnya penjualan, artinya pekerjaan mereka akan semakin banyak gitu, dan otomatis penghasilannya meningkat. Nah untuk Mas Noro dan juga Mbak Intan sendiri, apakah ke depan akan mungkin membuka workshop juga untuk para masyarakat Indonesia nih nantinya, mungkin untuk Lampuruna itu gimana nih Mbak Intan? Wah kalau itu, atau ke anak-anak aja? Kalau itu bisa terjadi sih luar biasa. Itu mungkin mimpi kita ke depannya nanti. Nah ini sekarang ini dengan Lampuruna kan hanya lampu saja. Apakah nanti ke depannya ini akan lebih expanding ke other furnitures juga nih Mas Noro dan juga Mbak Intan? Tidak menutup kemungkinan, tapi saat ini kita fokus dulu ke satu hal, ke Lampuruna ya. Oke, kalau misalnya kita bisa melihat mungkin dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan akan seperti apa nih Lampuruna nih Mas Noro atau Mbak Intan? Kalau saya pikir nantinya kemungkinan akan menjadi sebuah design house gitu.
Jadi runa tidak, jadi mungkin nanti ada stool runa. Oke, ya itu dia. Runa. Right, ya. Jadi Itu memang untuk hanya kedepannya lampu runa, memang ya. seperti itu ya, Mbak ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini juga Mbak Intan membawa sketch yang bisa dikasih lihat mungkin ya Mbak Intan ya. Ini sebenarnya gimana sih Mbak? Apakah ini sebenarnya permintaan dari customer? Ya, customer justru ya itu lucu ya, karena memang ini prosesnya awal kami membuat sketch. Kalau custom memang kami bikin sketch sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Betul. Nanti kami ada di diskusi. Tapi selain dari diskusi dan foto yang mereka berikan ke kami, itu juga pasti kami akan riset. Oke. Gitu. Sekarang kan gampang ya untuk mencari tahu tentang background Betul. seseorang. Google. Tinggal Google ya. Jadi makin melengkapi Ya, betul. ini kami, dasar kami untuk Betul. melengkapi konsep. Tadi makanya Mas Noro bilang memang it's in the perfect time banget ya Mbak Intan ya, lampu runa ini ya. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya bisa dikasih lihat Mbak, ini yang ditemukan di Google. Ya, ini misalnya seorang gitaris Indonesia ini, Iya. Dia ingin membuat Gitaris Indonesia ini Mbak. I see, oke. Dia ingin membuat lampu dirinya gitu, dan ini yang hasil foto-foto yang dikirim kami gabungkan dengan foto yang kami cari sendiri, detail-detailnya itu. Jadi seperti apa aja yang mau digarap detailnya gitu, ada dari mulai pakaiannya, kostumnya. Dia pakai apa aja, pakai apa bajunya, ya. Tapi ini sesuai dengan apa yang gaya style yang sangat terkenal dari dia gitu. Jadi berarti itu Mbak juga ya akhirnya nge-sketch dan memberikan balik kepada siapapun dia gitu ya. Tantangannya kan sebetulnya itu, karena ini nggak ada muka ya. Betul. Jadi kita harus mencari sesuatu yang that's it. Apa yang mengidentifikasikan dia betul. itu. Cirinya dia tuh apa. mukanya, tapi ini khasnya dia. Ini sepatu yang selalu dia pakai, gitarnya ini gitu. Jadi memang kita betul-betul satu persatu detail diperhatikan banget dan dibuat mirip mungkin sama dengan ini siapapun yang telah ini ya kasih. Tapi tetap dengan stylenya lampu runa, rustic. Itu. Boleh dikasih lihat Mas? Memang ini Ini sketchnya. Hasilnya seperti ini, dari sketch seperti ini, hasilnya seperti ini. Wow. Berarti kalau misalnya semakin lebih detail, again secara pricing akan lebih tinggi gitu ya, sebagaimana mereka Dan inginkan. tentu saja pengrajin akan mendapat hasil yang lebih tinggi. Itu. Jadi mungkin kita sebagai customer juga harus anak Indonesia. Terima kasih sekali Mbak Intan dan juga Mas Noro. Dan juga untuk Anda sendiri yang memberikan saran dan kritik pada kami di Buatan Indonesia, bisa langsung saja email di buatanindonesia@tvri@gmail.com, dan juga melihat sosial media kami untuk para narasumber dan juga produk-produk dan juga brand lokal yang sudah hadir di Buatan Indonesia. Bisa langsung ke Twitter dan juga Instagram di Buatan Indonesia TVRI. Saya Caroline Mahendra, pamit diri dulu dan juga selamat siang.